aku. Mas. 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 Mas, aku dengar aku kan, Mas? Mas. Mas, keluarin aku dari sini, Mas. Mas, aku nggak gila. Mas. Mas. Mas, aku kan nggak gila, Mas. Aku dijebak sama dia. Mas. Aku dijebak sama dia. Mas. Mas. Mas, aku dijebak, Mas. 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 Aku gak gila. Aku gak gila. Mami, sebentar lagi kamu akan menikahi seorang pangeran yang tampan, yang hebat, yang cakep, yang pintar, dan banyak digilai oleh perempuan, yaitu anakku. Iya, Mi. Iya. Lalu, kamu pikir pantas menikahi anakku? Hah? Pantas? Iya, aku akan berusaha untuk menjadi istri yang baik dan pantas untuk Mas Tengku. Hah? Kamu itu janda beranak satu. Jangan mimpi kamu. Kamu harus tahu, Tengku itu pembosan. Perempuan semacam kamu paling bisa sebulan, 2 bulan, paling lama 2 tahun. Setelah itu dia akan menceraikan kamu. Kenapa Mami merestui pernikahan ini? Tentunya saya ingin melihat anak saya bahagia. Apapun yang dia inginkan, pasti saya turutin. Tapi kamu dengan pernikahan ini tidak akan pernah bahagia. Saya pastikan itu. Anggun. Bapak doakan kamu selalu bahagia, nak. Bapak selalu berdoa biar kamu selalu bahagia. Gimana? Kita bisa mulai ijab kabulnya? Silakan. Anakku, tampan sekali kamu. Kasih, Mami. Kalian memang betul-betul pasangan serasi. Kamu tampan, Anggun cantik. Mami akan doakan supaya kalian bahagia ya. Iya, Mami, makasih. Aku sangat bersyukur sama Allah. Apa, Mas? Karena setiap pagi
aku selalu ngeliat kamu di samping aku. Aduh. Aku sayang banget sama kamu. Ya, aku juga sayang banget sama Mas. Aku bersyukur sekali punya suami seperti Mas. Aku juga sayang, benar-benar sayang. Sayang mana sama aku, Mas? Sayang aku dong. Aku mungkin nggak pernah bakal nemu perempuan di luar sana seperti itu. Udah, kalau itu udah gombal. Aduh, kalian ini padahal nikah sudah 6 bulan yang lalu, tapi masih mesra aja. Ya iya dong, Mam. Aku tuh bahagia sekali mempunyai istri seperti Anggun ini. Mami juga senang melihat kalian begini. Tapi coba ya kalau kalian itu memberikan cucu sama Mami. Pasti Mami menjadi nenek yang paling bahagia di dunia. Ya, mungkin aja Allah belum kasih rezeki buat kita ya, sayang. Mami tolong bantu doa ya, biar Anggun cepat hamil. Pasti sayang, pasti Mami doakan. Gimana kalau Mami ajak Anggun ke dokter kandungan untuk diperiksa? Siapa tahu lebih cepat hamilnya. Boleh, Mam? Boleh, sayang ya? Iya, Mas. Yaudah kalau gitu, aku pergi kerja dulu ya. Mas, hati-hati ya. Iya. Tasnya, Iya, Mam. Dinda masih di kamar. Nanti biar aku panggilin ya. Nanti biar aku suruh langsung ke mobil aja ya. Ya udah, sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung saja kamu nggak hamil-hamil. Kalau kamu hamil, aku ngebayanginnya saja punya cucu dari kamu. Jijik rasanya. Dokter, bagaimana kandungan menantu saya ini? Kandungan menantu ibu tidak ada masalah. Tapi dok, kalau sampai sekarang saya belum bisa hamil juga itu kenapa dok? Ini bisa terjadi karena stres atau kurang vitamin, tapi saya akan membuatkan resep. Ini akan menguatkan kandungan kamu. Ya, jangan pegang. Ayo kita pulang. Terima kasih ya dokter. Ya Bu, sama-sama. Kamu mau nebus obat ini? Iya Mi. Mi, kok disobek? Bukan obat seperti itu yang kami butuhkan. Maksud Mami? Obat yang bisa membuat kamu tidak hamil. Kok Mami tega sih bicara seperti itu? Mami kan tahu, aku sama Mas Tengku ingin sekali punya anak. Harusnya Mami juga seneng loh kalau Mami cepat punya cucu dari aku dan Mas Tengku. Janda seperti kamu sudah tidak ada masa depan. Jadi kamu jangan berharap punya anak dari kamu. Pasti kamu berharap anak kamu nanti mewarisi kekayaannya Tengku. Iya. Cara licik seperti itu saya tahu persis. Di mana-mana perempuan miskin sama saja. Bentar. Inilah saatnya acara yang kita nantikan, yaitu pemberian penghargaan untuk tokoh inspiratif tahun ini, Ibu Resti Anggraeni. Kepada Ibu Resti, kami persilahkan naik ke atas panggung. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya pada semua langganan setia jamu kami. Sehingga omset kami bisa mencapai 50 miliar tahun lalu.
Dan prestasi ini tidak terlepas dari tangan dingin putra tunggal saya, yaitu Tengku. Selain itu, saya pun ingin berbagi kebanggaan dengan seseorang yang saya kagumi prestasinya, yaitu Donna. Donna ini seorang putri pengusaha prawira utama. Dia cantik, pintar, dan juga menjadi mitra perusahaan kami. Saya yakin di ruangan ini semua ibu-ibu ingin mempunyai menantu seperti Donna. Ya kan ibu-ibu? Begitu juga saya. Bagus. Tahu diri juga ya kamu. Mojok supaya nggak terlihat oleh orang lain kalau kamu itu memang udik. Kenapa tadi Mami mempermalukan aku sampai seperti itu? Karena saya malu punya menantu seperti kamu. Kenapa sih? Mami itu kok benci banget sama aku? Memang apa salah aku, Mi? Salah kamu. Karena kamu tidak sepadan dengan anak saya. Kamu itu menggunakan pelet ya? Sampai Tengku nolak Donna demi seorang janda seperti kamu. Mami. Yuk, kita pulang yuk sayang. Tunggu dulu, jangan pulang. Donna, sini sayang. Sebentar ya, aku dipanggil Mama. Oh ya. Saya permisi bentar ya. Ada apa ya? Tante kalau melihat kamu, kok rasanya semakin cantik dan modis ya? Masa ya sih, Tante? Coba kamu berdiri di sini. Tuh kan, kamu memang cantik sekali sekarang. Dibandingkan yang sebelah kamu, kelihatan udik dan ngampung ya. Tadi katanya mau pulang. Sudah pulang sana. Bawa anak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun, Ayah, sama siapa tadi? sendiri ya. Ada apa dengan kamu, Nak? Gak ada apa-apa. Mulut kamu bisa ngomong apa-apa. Tapi dari mata kamu, Ayah tahu apa yang kamu rasakan. Ada apa? Anggun? Anggun cuma kangen aja sama Ayah. Ayah juga. Anggun, kalau ada apa-apa dengan kehidupan kamu, serahkan sama yang di atas. Sholat, Nak. Apapun yang kamu minta, insya Allah doa-doa kamu akan dikabulkan. Kamu bawa apa? Anggun nasi
masakin ini buat ayah. Coba tebak apa? Pasti semur tahu sama ayam. Anggun bawain dulu. Iya, nanti Anggun yang siapin buat ayah. Kenapa ya? Pasti sakitnya kumat lagi ya? Enggak apa-apa. Kayaknya Anggun harus bicara sama Mas Tengku ya. Untuk biaya pengobatan ayah. Jangan. Ayah nggak mau ngerepotin kamu. Apalagi ganggu keluarga kamu. Yang penting kamu bahagia, ya? Besok perempuan gatel itu, dia pasti akan cemburu melihat noda merah ini. Anggun, ini bajunya Tengku tolong dicuci. Karena Simbol lagi pulang kampung. Iya, Mi. Nanti Anggun cuci. Kamu nertawain saya? Enggak, Mi. Aku enggak ngetawain. Kamu itu nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Kurang ajar kamu. Enggak, aku enggak. Kamu nertawain saya? Kamu menghina saya? Ajar! Mami menghina saya. Mami, udah Mami. Dia menghina Mami. Dia menertawakan Mami. Dia sudah melecehkan Mami. Udah Mami yang tenang. Anggun, kamu minta maaf sama Mami. Kamu udah bikin Mami sedih. Cepat kamu minta maaf. Padahal maksud Mami baik sama dia. Tadi dia nuduh kamu main perempuan lain. Itu gara-gara lipstik yang ada di kemeja kamu. Karena kamu kan gak sebejat itu kan sayang. Lipstik. Terus lipstik Mami kok tebal sekali ya? Terus warnanya juga. Kenapa muka kamu? Kok sedih begitu? Diusir istri dari kamar? Bukan, Mam. Itu Anggun. Dia nangis mulu di kamar. Kayaknya dia depresi banget, Mam. Depresi? Mi, tolong ya. Jangan terlalu keras sama Anggun. Kasian dia. Bisa kan? Mami lebih lembut lagi ke Anggun. Paling juga ini masalah komunikasi. Ya deh, Mami janji lebih lembut sama Anggun. Makasih ya, Mam. Oh, Mami ada sesuatu untuk Anggun. Tunggu ya. Uang ya? Buat bapak kamu kan? Saya tahu bapak kamu sakit jantung. Kalau tidak diobatin, bahaya loh. Sekarang ikut Mami pergi. Mau kemana, Mi? Ayo ikut. Sebenarnya
Kita tuh kesini mau ngapain sih ini? Kita lihat nanti. Kok ayah bisa ada di situ, Mi? Saya sengaja membawa ayah kamu untuk diperiksa. Kelihatannya sih sudah selesai. Ayo kita sana. Dokter, bagaimana pemeriksaan besan saya ini? Apa hasilnya? Kami sudah periksa semuanya. Dan hasilnya di jantungnya itu ada penyumbatan. Oleh karena itu, lebih baik segera dilakukan operasi bypass sebelum terlambat. Waduh, separah itu, Dok. Jadi kalau tidak segera ditangani, bisa mati ya? Bisa mati kan, Dok? Iya, benar Bu. Karena itu sebaiknya cepat ditangani. Ya ampun. Tadi dokter bilang ayah harus dioperasi. Tapi aku... Sudah, kamu jangan sedih begini. Ayah jadi sedih kalau ngelihat kamu begini. Gimana Anggun gak sedih ya? Ayah sakit, Anggun gak bisa bantuin ayah. Anggun belum bisa kumpulin uang untuk biaya operasi ayah. Kamu jangan nyalahkan diri kamu sendiri. Udahlah, jangan nangis lagi. Dengar Anggun, umur orang itu sudah Allah atur. Kita cuma bisa berserah. Tetap aja Anggun tuh, Anggun ini ngerasa Anggun gak guna banget sebagai seorang anak ya. Harusnya Anggun tuh di umur Anggun yang sekarang tuh udah bisa ngebahagiain ayah, udah bisa ngejamin hari tua ayah, supaya ayah tuh bisa nikmatin hari tua ayah. Siapa yang bilang ayah nak menikmatin masa tua ayah? Ayah sudah melihat Anggun menikah lagi. Ayah sudah melihat Anggun mendapatkan seorang suami yang mencintai Anggun. Dan juga Anggun kan mendapat mertua yang sangat sayang sama Anggun. Itulah kebahagiaan seorang ayah. Kalau Anggun pingin ayah menikmati masa tua ayah, jangan nangis lagi ya. Ayo senyum. Senyum Anggun. Beri ayah senyuman yang terindah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Ini buat kamu untuk biaya operasi ayah kamu. Kok malah diliatin saja? Ambil.
Saya tadi sudah capek-capek ke bank sampai ngantri untuk ambil uang ini loh. Kenapa kurang? Mungkin kamu maunya 5 atau 10 atau 50 kali lipat dari uang ini. Oke? Sikap Mami kenapa jadi berubah seperti ini ya? Ada apa sih, Mi? Gak bisa lama-lama menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Baiklah. Coba, tolong kamu pilih salah satu dari foto ini. Tolong pilih. Bingung? Pilih salah satu untuk menjadi istri Tengku. Mas Tengku kan gak mau menikah lagi, Mi. Oh, bukan untuk jadi istri kedua, tapi ini untuk menggantikan kamu. Baiklah, saya yang pilih. Ini namanya Donna. Kamu pernah ketemu dia kan? Dia cantik dan cocok sekali untuk menjadi istrinya Tengku. Jadi sikap baik Mami hari ini. Mami meriksain ayah Anggun ke dokter jantung. Mami kasih uang ke Anggun. Itu semua buat nyogok Anggun. Supaya Anggun mau menceraikan Mas Tengku. Saya kan udah pernah bilang sama kamu ketika kamu mau mengucapkan ijab kabul 2 tahun yang lalu. Kamu itu janda beranak 1. Jangan mimpi kamu. Kamu harus tahu, Tengku itu pembosan. Perempuan semacam kamu paling bisa sebulan, 2 bulan, paling lama 2 tahun. Setelah itu, dia akan menceraikan kamu. Nah, sekarang sudah 2 tahun. Sudah saatnya kamu keluar dari rumah saya. Mami selalu nyiksa Anggun. Mami selalu nyalahin Anggun. Dan sekarang Mami meminta Anggun untuk bercerai dengan suami Anggun sendiri. Mami sangat jahat sebagai manusia. Berani kamu ngomong seperti itu sama orang tua? Hah? Orang tua seperti apa maksud Mami? Anggun punya orang tua. Ayah Anggun dia sangat baik, tapi Mami itu hanya perempuan yang mau menang sendiri. Mami hanya perempuan yang hanya memikirkan perasaan Mami sendiri. Nggak peduli perasaan orang lain dan rela ngelakuin apa aja demi mendapatkan apa yang Mami mau. Apa itu pantas disebut orang tua menurut Mami? Kamu jaga ucapan kamu. Kamu nggak pantas ngomong seperti itu sama Mami. Mas, Mami lebih baik mati aja Tengku. Mami nggak tahan dihina-hina begini sama menantu Mami. Mami kan maksudnya baik kasih uang ini untuk membantu ayahnya. Tapi Mami dihina-hina dan dilecehkan sama menantu Mami sendiri. Lebih baik Mami mati aja. Cepat kamu minta maaf sama Mami. kenapa jadi aku yang harus minta maaf ke Mami, Mas? Mami udah menghina aku. Dia tuh udah nyakitin perasaan aku, Mas. Nggak tahu apa aja yang aku rasain selama 2 tahun ini. Harga diri aku udah diinjek-injek sama Mami. Lebih baik Mami mati aja, Tengku, daripada terus-terusan dihina. Mas! Mas! Seharusnya kamu bisa menghargai Mami. Kamu tega-teganya ngomong seperti itu sama Mami. Kurang apa Mami sama kamu? Mas tuh cuma mau dengerin omongan Mami. Mas selalu nyalain aku. Mas. Kamu sampai nyakitin Mami. Aku
aku nggak akan maafin kamu. Maafin aku ya. Aku tuh nggak tahu kalau Anggun suka jahatin Mami. Tapi tadi aku udah negur Anggun, Mi. Mami sudah nggak kuat sama Anggun. Dia selalu menghina Mami. Lebih baik Mami mati aja. Kalau terus-menerus dihina sama menantu, kamu lebih baik cerai saja. Ceraikan dia. Cerai, Mam. Tapi aku tuh nggak pernah ada pikiran sampai ke sana, Mam. Mami sudah nggak tahan sama Anggun. Mi, please. Bagaimanapun juga aku tuh sayang banget sama Anggun. Aku mau Anggun menjadi istri dan menantu yang baik di rumah ini. Kamu mau Mami terus-menerus disakiti oleh Anggun? Mami yang sabar ya. Aku akan selalu mantau Anggun, biar dia nggak nyakitin Mami lagi. Maafin aku ya, Mi. Udah waktunya jemput Dinda. Anggun! Ada apa, Mi? Aku udah telat. Anggun, Ada apa, Tengku koma di rumah sakit, katanya kecelakaan. Nggak tahu apa yang terjadi. Mami pengen lihat Tengku sekarang juga. Ayo cepat. Si Tatang mana? Kamu lihat itu. Tatang, aduh. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku ya Allah. Mami, tunggu. Mami yakin kalau Mas Tengku dirawat di sini? Ya memang mungkin ini darurat. Tengku itu parah sekali. Ayo cepetan, Mami mau ketemu anak Mami. Ayo ah. Selamat siang, dokter. Ya. Ini orangnya, Dok. Seperti yang saya bilang kemarin. Dia sudah siap dirawat. Silakan, tanda tangani dulu surat perjanjian perawatannya. Mas Mami apaan sih? Anggun, sayang. Mami karena sayang sama kamu. Mama kasihan sama kamu. Kamu perlu dirawat di sini ya, sayang ya. Mam, aku tuh nggak sakit apa-apa. Buat apa aku dirawat? Sudahlah, Anggun. Kamu sabar ya dirawat di sini ya. Apaan sih Mami ini? Tunggu deh, Dok. Dok, ini pasti ada salah paham, Dok. Saya bisa jelasin ke dokter. Tenang, Ibu tenang dulu ya. Ibu akan dirawat di sini baik-baik. Ya. Apaan sih, Dok? Saya tuh nggak sakit, Dok. Dokter denger ya, saya datang ke sini itu karena saya mau jenguk suami saya karena saya dikabarkan kalau suami saya itu kecelakaan dan dirawat di sini. Saya tidak sakit, Dok. Tuh kan, Dok. Kelihatan kan dia depresinya setelah suaminya meninggal, Dok. Lebih baik dirawat aja sekarang. Saya tuh nggak sakit, Dok. Mami, ini semua nggak bener. Saya bisa buktiin ke dokter. Saya telepon suami saya sekarang juga. Sabar sayang, biar kamu sembuh. Mami apa-apa? Mana coba nomor telepon saya? Mana sih telepon saya? Gimana sih? Handphone aku gimana? Sudahlah sayang, biar dirawat aja di sini. Aku nggak ada sini. Dokter kelihatan dia depresi sekali, Dok. Tadi aku bawa handphone, aku mau telepon Mas Tengku sekarang. Sabar. Mami sabar apa? Orang aku nggak sakit kok, Mami tuh. Saya telepon Mas Tengku. Tenang sayang. Aduh. Ini obat penanganan depresi. Bukan ya itu karena dia depresi, dokter, makanya dia nggak minum obat ini. Bukan. Apa? Obat? Ini obat dari ini obat. Iya sayang, karena kamu depresi makanya obatnya itu. Nggak ada.
dok, tolong tangani segera ya. Mami, sah-sah saya nggak? Apaan kalian? Lepasin saya! Lepasin! Cepat, bawa dia ke ruang perawatan. Dokter, saya nggak sakit! Lepasin! Dokter, saya nggak gila! Ibu Resti, ada apa Bu? Tumben telepon saya. Maaf Pak Hasan, sebetulnya saya berat memberitahu Bapak, tapi Bapak harus mendengar sendiri ini ya. Lepas, saya nggak gila! Lepas! Mami! Mami, aku nggak gila, Mami! Lepas, Mami! Anggun? Itu suara Anggun? Ya Pak Hasan, Anggun sekarang jadi gila. Ibu senang pasti nih. Mbak. Orang lagi. Mbak. Bangun, Mbak. Mbak. Mbak ya, saya angkat, Mbak ya. Saya bawa ke rumah sakit, Mbak. Makasih ya Tante, aku udah diundang makan malam. Udah lama banget ya kita nggak ngumpul begini. Iya, Dona. Karena selama ini Tengkunya yang sibuk. Maaf ya. Tengku. Tengku. Kita ada tamu loh, Dona. Maaf nih, aku lagi banyak pikiran. Kamu kenapa Tengku? Ayo dong cerita. Dona. Maaf. Aku... Percuma ya kita makan malam. Tapi pikiran kamu masih saja kepada istri kamu yang gila itu. Aku lagi nggak kepikiran sampai ke situ. Dona kurang apa sih? Dia lebih cantik, lebih pintar, dan sepadan untuk kamu. Daripada jalan itu. Fokus aku lagi ke Dinda. Dan aku ingin membesarkan dia. Itu aja. Maaf, aku duluan. Aku mau nemenin Dinda tidur. Tengku. Maafin Tengku ya. Dona, kamu harus lebih pintar lagi mendekati Tengku. Lebih merayu lagi. Kamu yang harus aktif.
mendekati dia ya, supaya kamu juga cepat menikah dengan dia. Iya Tante, tapi gimana caranya? Alhamdulillah ya Allah. Udah sadar Mbak? Iya. Di mana ya? Sekarang Mbak di klinik. Tadi Bu dokter nanya, nama Mbak itu siapa? Nama... Aku siapa ya? Yah, kok namanya nggak inget Mbak? Siapa ya? Kemungkinan Mbak ini mengalami amnesia. Amnesia, Dok? Apaan tuh? Lupa ingatan. Masya Allah. Sebentar ya, saya buatkan resep untuk semua lukanya. Terima kasih, Dok. Gini deh, Mbak. Mbak rumahnya di mana? Nanti biar saya antar. Jadi gini aja deh, Mbak. Mbak, malam ini ke rumah saya aja. Nanti biar nyak saya yang bantuin Mbak. Nyak saya yang rawat gitu maksudnya, Mbak. Dengerin Mami dulu dong. Kamu mau sampai kapan begini terus, Nak? Mami ini udah tua. Mami kepingin sekali melihat kamu bahagia, sayang. Aku bahagia kok, Mam. Bahagia apa? Kamu mengurusi anak yang bukan darah daging kamu sendiri. Lalu istri kamu, dia gila kan? Apa itu bahagia? Pagi? Ya? Apa? Anggun kabur? Ya, terima kasih. Mami sih masukin Anggun di rumah sakit jiwa. Dia pasti nggak betah di sana. Aku mau bawa Anggun ke sini. Aku mencari Anggun, Mam. Tunggu. Aku harus menemukan dia lebih dulu daripada Tengku. Lagian banyak banget sih. Mbak ngapain keluar dari mobil? Ini panas loh, Mbak. Ntar pingsan lagi. Nanti saya sama Nya khawatir kalau misalkan ada apa-apa sama Mbak. Nggak apa-apa, cuman mau lihat-lihat aja. Siapa tahu nanti bisa ingat sesuatu. Iya, Mbak. Selamat sore, Bu. Saya sudah menemukan Anggun. Zaki, dulu waktu sebelum aku lupa ingatan, kamu kenal sama aku. Saya sama Mbak itu belum pernah kenal sebelumnya. Saya aja nemuin Mbak tergeletak di pinggir jalan. Untung nggak ketabrak sama saya. Aku tuh sebenarnya mau tahu siapa aku, tentang masa lalu aku, keluarga aku. Kenapa berhenti? Boleh saya lihat cincin Mbak nggak? Emang kenapa? Itu artinya Mbak itu punya suami dan Mbak juga punya keluarga. Kalau menurut saya sih, kita pergi ke kantor polisi sekarang dan kita tanyain semuanya. Mungkin informasinya lebih banyak di situ. Karena pastinya keluarga Mbak dan tentunya suami Mbak nyariin. Dan itu udah pasti, Mbak. Bagaimana? Ini yang aku butuhkan. Supaya si janda gendut itu jauh dari kehidupannya Tengku.
Ya, masuk. Mam, Anggun sudah ditemukan. Sekarang dia ada di kantor polisi. Ya sudah, kita jemput. Tapi Mami nggak akan masukin dia di rumah sakit jiwa lagi kan? Kali ini kamu yang menentukan. Terserah kamu lah. Anggun harus pulang ke rumah ini, Mam. Ya sudah, kamu duluan. Mami mau ambil tas dulu. Ya udah, Mam. Nasib Mami, kenapa jadi begini? Anakku sendiri menelantarkan Mami. Tidak akan pernah jauh untuk Maaf, Ibu sama Bapak, Mbak ini terkena penyakit amnesia. Kenapa bisa begitu? Ibu sama Bapak ini siapa ya? Kami keluarganya. Gue suaminya. Adik ini yang menolong menantu saya. Iya, betul Bu. Saya ngebantu. Terima kasih ya, sudah bantu menantu saya. Iya, sama-sama Ibu. Makasih ya. Iya. Loh, Teguh, mau kemana kalian? Kok bawa koper segala? Aku sama Anggun mau liburan, Mam. Mami tidak diajak. Kata dokter, Anggun itu harus liburan karena baik untuk pemulihan otaknya, Mam. Udah kalau gitu, kita pergi dulu, Mam. Assalamualaikum. Tunggu. Tunggu. Ini pasti ide kamu. Tengku sampai nggak mengajak Mami. Mi, aku juga nggak tahu apa-apa soal ini, Mi. Ini semua rencananya Mas Tengku. Kamu tega, Tengku. Mam. Nasib Mami, kenapa jadi begini? Anakku sendiri menelantarkan Mami. Bukan gitu, Mam. Tidak dibutuhkan lagi. Mam, bukan seperti itu. Mati aja. Mam. Gitu dong. Mam. Mami. Mam. Mami. Mami. Aku minta maaf ya. Seharusnya sih Mami yang minta maaf sama kamu. Sama Anggun juga. Mungkin memang Mami yang salah. Sehingga kalian mau pergi ninggalin Mami. Mami, kita nggak mungkin ninggalin Mami. Lagian kita cuma pergi liburan kok. Anggun, mungkin selama ini Mami memang kurang baik sama kamu. Tapi Mami nggak mau kalau anak Mami ninggalin Mami. Mami nggak mau kesepian sendiri. Ya ampun, Mami. Mami kan lihat sendiri. Kita nggak jadi pergi kok. Mami tenang aja ya. Lagian kita mana tega sih. Ninggalin Mami lagi sakit. Ya. Terima kasih ya. Sekarang Mami istirahat ya. Biar enakan badannya. Kalau ada apa-apa panggil aja. Kita tinggal dulu ya, Mami. Mami cepat sembuh ya. Merebut anakku. Awas ya Anggun, tunggu balasanku. Anggun, karena kalian tidak jadi meninggalkan Mami untuk pergi liburan, jadi Mami mau kasih hadiah untuk kamu. Daun. Cantik kan? Iya, cantik nih. Bagus
Sayang, jujur, aku sangat bahagia sekali melihat Mami dan Anggun bisa akur. Tentu dong sayang. Mami kan harus akur dengan menantu, ya kan? Selain itu, Mami juga ada surprise lain. Mami mau ngajak Anggun makan siang di restoran siang ini. Mau kan? Wah, ini yang aku tunggu-tunggu, Mam. Mami dan Anggun bisa dekat, sama seperti ibu dan anaknya. Kasih, Mam, ya. Iya. Itu orangnya. Kamu ikutin terus ya. Halo, Mbak. Loh, kamu kok di sini? Jadi gini, Mbak. Kemarin mertua Mbak, Ibu Resti nelfon saya. Hari ini katanya pengen diajak makan-makan bareng. Ya katanya sih sebagai ucapan terima kasih kalau saya udah bantuin Mbak kemarin. Gitu. Ibu Restinya kemana, Mbak ya? Oh, udah datang kok. Cuma tadi lagi ke toilet sebentar. Oh, toilet. Misi. Silakan Pak, Bu. Mbak. Aduh. Kenapa, Mbak? Aduh. Hai. Halo, Mi. Mami udah pergi makan sama Anggun? Sudah. Tapi Anggun kemana, Mam? Kok Mami nggak pulang sama Anggun? Tadinya mau pulang bareng. Tapi setelah makan, dia malah pergi begitu saja. Pergi? Pergi sama siapa, Mam? Mami nggak tahu. Tapi kelihatannya seperti sudah janjian. Tapi Mami nggak tahu sama siapa. Kenapa, sayang? Gak apa-apa, aku cuma lagi mikir aja. Aku mau tanya deh sama Mas. Iya? Kejadian waktu aku bisa dapat musibah sampai aku lupa ingatan sekarang ini, itu kan aku lagi di Bogor. Ngapain aku di Bogor? Kok aku bisa jauh dari rumah? Kamu itu lagi liburan, sayang, di sana. Liburan? Iya, ya kamu pengen jalan-jalan sendiri, malah kena musibah, kamu tabrakan. Soalnya aku ngerasa kayak ada yang aneh aja. Tapi aku tuh nggak tahu apa itu. Udah, nggak usah dipikirin. Dasar perempuan gatel. Makin lengket aja sama Tengku. Lama-lama si Anggun bisa hamil. Aku harus gerak cepat untuk memisahkan mereka. Nggak mungkin. Ada apa, sayang? Ada yang ngirim foto, tapi nggak ada nama pengirimnya. Coba Mami lihat. Ya ampun. Ini Anggun. Selingkuh sama laki-laki lain. Kurang ajar. Mami jadi kasihan sama kamu. Padahal kamu begitu baik sama dia. Tega-teganya dia mengkhianati kamu. Ini apa? Itu foto aku sama Zaki.
Kok bisa seperti itu? Seharusnya aku yang nanya. Kamu udah selingkuh sama Sabrini? Mas, aku nggak tahu apa-apa tentang foto itu dan aku nggak selingkuh. Kamu nggak selingkuh? Terus ini apa? Kamu berani bermesraan di depan umum. Terus kamu bilang kamu nggak selingkuh? Mas, aku nggak selingkuh, Mas. Kok Mas? Kamu berani ngelawan aku? Aku bener-bener selingkuh, Mas. Sakit, Mas. Aku bener-bener gak selingkuh. Rasakan kamu, Anggun. Sekarang kamu baru sadar kan kalau kamu itu sampah buat anak saya. Kamu nggak usah nutupin masalah ini lagi. Aku harus bilang sama Mas. Kamu udah tegas. Dasar perempuan nggak punya moral kamu. Segera bercerai. Aku nggak akan menceraikan kamu, Anggun. Mau kemana kamu? Mas. Mau selingkuh? Aku. Dasar ya kamu perempuan murahan. Kamu itu sudah menghancurkan anak saya. Kamu itu janda, tapi nggak tahu malu, nggak punya harga diri. Kamu sudah diangkat derajat oleh anak saya. Ini balasan kamu. Mas, lepasin Mas. Lepasin kamu. Hah? Nggak. Biar kamu bisa pergi selingkuh di luar sana. Mas, aku nggak selingkuh, Mas. Kalau Mas nggak percaya sama aku rela Mas ceraiin aku ikhlas. Aku ikhlas, asalkan Mas bahagia, aku ikhlas. Ah, ini dia yang aku tunggu. Cerai. Janda gatal ini bersedia diceraikan Tengku, dan Tengku akan segera bercerai. Aku nggak akan menceraikan kamu, Anggun. Tengku, dia itu sudah mengkhianati kamu. Enggak, Ma. Enak di dia dong. Dia bisa selingkuh di luar sana. Aku akan membuat hidup kamu sengsara seumur hidup kamu. Karena sudah berani mengkhianati. Duh, kenapa bisa begini sih? Di saat Tengku udah percaya Anggun selingkuh, tapi malah nggak mau cerai. Bodoh si Tengku ini. Assalamualaikum, Bang Anggun. Waalaikumsalam. Kamu mau ngapain kesini? Pengen ketemu sama Bang Anggun aja. Udahlah, kamu tuh punya maksud tertentu sama aku. Kamu mau mendekati aku waktu itu. Begini Mbak Anggun, saya kan maksudnya baik. Saya cuma pengen bantu Mbak Anggun aja. Saya nggak butuh bantuan kamu. Tapi Mbak, aduh apa? saya kesini mau ngasih tahu Mbak Anggun kalau saya punya jawaban untuk Mbak Anggun. Kenapa waktu itu Mbak Anggun nanya kan, di Bogor saya ngapain? Ada apa? Dan saya punya jawabannya Mbak Anggun. Saya udah tahu, waktu itu saya liburan. Mbak Anggun salah.
Mbak Anggun nggak liburan. Mbak Anggun itu dirawat. Dirawat? Mbak Anggun itu dirawat di rumah sakit jiwa. Bicara jujur. Kalau memang Mbak Anggun nggak percaya, Mbak Anggun bisa ikut saya. Kita ketemu sama teman saya. Nanti teman saya bisa ngejelasin semuanya. Supaya masalahnya lebih jelas aja, Mbak. Dan Mbak Anggun juga percaya sama saya. Ayo Mbak Anggun. Sekarang buat apa aku percaya sama omongan kalian? Kamu udah bohongin aku ya? Masya Allah Mbak, saya nggak ada niat kayak begitu Mbak. Niat saya cuma mau bantu Mbak. Ya aku ada buktinya lah, masa aku sembarangan ngomong. Tuh, buka, lihat. Gara-gara itu hubungan aku hancur sama suami. Coba lihat fotonya. Ya, ini mah waktu foto kita di restoran Mbak. Yang Mbak minum jus, terus ngap-ngapan. Saya panik waktu itu Mbak. Ya saya antar Mbak aja ke rumah sakit. Ya kayak begini nih, percis. Sekarang lihat foto yang satunya. Tuh. Ini sepertinya manipulasi gambar. Ini editan. Coba lihat nih, ada garisnya. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang rumah. Oh, aku tahu. Kamu pasti habis ketemu sama laki-laki sialan itu kan? Dasar wanita tukang selingkuh. Anggun, tunggu! Berani bener kamu ngabain aku. Apa karena kamu sudah laku sama laki-laki lain? Terus kamu sudah nggak mau menghargai aku lagi sebagai suami kamu? Atau kamu masih sama sopir itu? Ditanya kamu diam aja, jawab! Mas mau aku jawab apa? Mas mau aku jawab iya? Iya, aku jawab iya. Kalau emang itu yang Mas mau, aku jawab. Mas mau jawaban apa? Sini apa kamu? Aku mau lihat kamu ketemu sama siapa tadi? Mas nggak perlu. Mas. Berani-beraninya kamu mendorong anak saya. Dasar perempuan murahan. Seharusnya kamu nggak balik ke sini lagi. Tempat kamu yang paling pantas di jalanan. Hah, kelihatan saja kamu alim. Tapi ternyata kamu perempuan tukang bohong. Ngetawain siapa kamu? Hah? Kamu ngetawain siapa? Ngetawain Mami. Mami bilang apa? Aku tukang bohong. Terus Mami apa? Selama ini yang Mami lakuin apa? Apa maksud kamu? Kenapa kamu ngomong seperti itu sama Mami? Dengar dulu, Mas. Sekarang Mami jawab. Tentang foto-foto. Foto-foto yang Mami kirim ke Mas Tengku. Mami yang bikin semuanya. Itu semua rencana Mami kan? Supaya apa? Supaya Mas Tengku menganggap aku selingkuh. Kamu betul-betul sinting ya? Seenaknya menuduh orang. Kok bisa ya di rumah ini ada orang sinting seperti kamu? Tunggu, Mi. Mami belum menjawab pertanyaan aku. Benar. Foto-foto itu Mami yang mempersiapkan semuanya dan Mami yang merekayasa semuanya. Mi, apa benar seperti itu? Tengku,
Kamu itu anak Mami. Mami sayang sama kamu. Masa kamu percaya sama perempuan sinting seperti ini? Dia pasti kepalanya kebentur, makanya ngomongnya ngelantur. Tengku. Sudah, Mami sudah ngantuk, mau tidur. Foto itu diambil di restoran. Waktu itu aku sesak nafas karena minum jus nanas. Bukannya kamu alergi sama nanas? Karena aku sesak nafas. Zaki hanya ngebantu aku. Dia nggak paham. Siapa yang tega kasih kamu jus nanas? Itu kan bisa membunuh kamu kalau nggak cepat ditolong. Menurut Mas, siapa yang tega? Siapa yang ngajak aku ke restoran? Gak mungkin Mami setega itu. Kalau yang ini, kalian saling kenal sebelumnya kan? Sekarang Mas coba lihat baik-baik foto itu. Foto itu diedit, hasil editan. Edit. Kalau Mas masih nggak percaya juga, meragukan omongan aku, sekarang coba deh Mas tanya ahli foto buat ngebuktiin foto itu benar rekayasa atau asli. Ini demi keutuhan pernikahan aku. Ini semua pasti gara-gara kamu. Mei, aku mau nanya satu hal sama Mami. Apa benar Mami yang merekayasa foto-foto ini? Bukan. Dasar mereka aja yang bodoh. Sudah dibayar mahal-mahal, hasilnya masih jelek juga. Kenapa Mami sampai tega ngelakuin ini, Mam? Tengku, kamu itu anak Mami. Saking sayangnya sama Mami. Tapi Mami bisa kok mencarikan wanita lain yang lebih cantik, lebih pintar, lebih pantas untuk kamu daripada perempuan murahan itu, ya? Aku kecewa sama Mami. Mami hampir aja ngancurin perkawinan aku, Mam. Tengku. Kamu mau pindah dari rumah ini? Kamu mau ninggalin Mami? Ini yang terbaik, Mi. Terbaik buat Mami. Terbaik juga buat pernikahan aku. Enggak boleh. Kamu jangan ninggalin Mami. Mami nggak mau tinggal sendirian di sini. Enggak. Jangan tinggalin Mami. Jangan Tengku. Mami, aku juga sebenarnya berat ninggalin Mami. Tapi aku harus ngelakuin ini, Mam. Ini demi keutuhan pernikahan aku. Ini semua pasti gara-gara kamu. Dasar perempuan murah. Kamu kan yang menghasut anak saya untuk pindah dari sini dan membenci saya, iya kan? Aku nggak ngelakuin itu sama sekali, Mami. Bohong kamu. Minggir. Mama sakit. Mas, Mami lepasin. Sini. Mas. Kamu nggak apa-apa, sayang? Aku mau mama. Aku mau mama. Iya, nanti kita kejar Mama ya. Mi, lepasin aku, Mi. Sakit, Mi. Enak aja. Kamu pikir kamu siapa, hah? Mi.
Kamu sudah mempengaruhi anakku untuk meninggalkan aku. Enggak, itu semua itu kemauan Mas Tengku, bukan aku. Diam kamu. Mami, dasar perempuan murah. Mami, ya ampun. Diam kamu. Mami. Ampun nih. Kamu rasakan ya. Ampun nih. Kamu yang mempengaruhi anakku untuk meninggalkan aku. Apa Mi soal itu Mi, itu keputusan Mas Tengku Mi. Bohong kamu. Aku gak percaya. Sekarang kamu akan rasakan mimpi terburuk kamu. Kamu akan saya masukkan ke rumah sakit jiwa. Mau kemana? Mau kemana kamu? Ayo tangan, pegang. Mas! Mas! Nani, tunggu. Mami yakin kalau Mas Tengku dirawat di sini? Ini mungkin karena darurat. Gila, ada orang gila. Jadi selama ini Mami yang udah bawa aku ke rumah sakit jiwa. Mami Kamu ingat? Kamu sudah ingat? Kenapa Mami tega itu sama aku? Mami nggak tahu betapa menderitanya aku di dalam situ, Mami. Apa salah aku sama Mami? Apa sampai Mami tega itu sama aku? Salah kamu apa? Masih nanya salah kamu apa? Salah kamu adalah sudah menikahi anakku. Anak kesayangan. Seharusnya dia menikah dengan perempuan yang lebih cantik, lebih hebat dan lebih pintar dari kamu. Daripada kamu perempuan yang tidak ada harga diri. Ada bagusnya juga. Kamu ingat sekarang ya. Agar kamu bisa merasakan lagi mimpi buruk kamu. Saya akan masukkan kamu ke rumah sakit jiwa. Ampun, Mami, tolong lepasin Anggun, Mi. Mami! Pak, ngebut dong. Cepet. Mi! Tolong lepasin Anggun. Ini bukan salahnya Anggun, Mi. Ini salahnya aku. Kalau Mami mau salahin aku, Mi. Mami gak percaya, Mas. Ini pasti kesalahan dia. Dia yang sudah pengaruhi kamu untuk meninggalkan Mami, kan? Ini semua gara-gara kamu, perempuan burangan. Kamu yang mencelakakan anak saya. Kamu yang membunuh. Kamu membunuh. Kamu membunuh anakku. Perempuan murah. Dia membunuh. Dia murah. Mas. Dok, ya? Suami saya keadaannya bagaimana, Dok? Saya mohon Ibu bersabar. Suami Ibu mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya. Jadi kondisinya sangat kritis. Bapak. Tapi suami saya bisa sembuh kan, Dok? Ya, kita berdoa aja, Bu. Semoga keajaiban bisa terjadi. Permisi, Ibu.
Sini sayang. Ya Allah, berikanlah suami hamba kesembuhan. Hilangkanlah semua penyakitnya. Berikanlah suami hamba kesempatan hidup sekali lagi, agar ia bisa berkumpul dengan keluarganya. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah hamba dan anak hamba ketabahan dan kesabaran untuk melalui segala ujian-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Hamba mohon. Amin. Mas? Mas sudah sadar, Mas? Iya, sayang. Alhamdulillah, Mas. Ya Allah. Mas. Aku senang bisa lihat kamu lagi. Aku juga. Aku bersyukur banget Mas sudah sadar. Mami kemana, sayang? Mami kecelakaan juga. Tapi Mami nggak kenapa-napa, kan? Mami dirawat, Mas. Dirawat di mana, sayang? Mami dirawat di hanya saja mentalnya, Mas. Mentalnya? Mami dirawat di rumah sakit jiwa. Anakku, Mami akan jaga kamu. Tunggu, jangan tinggalin Mami. Mami ingat siapa aku? Mami sayang kamu. Mami mau nggak pulang sama kita? Mami mau ya? Pulang ke rumah sama Anggun sama Mas Tengku. Ini ada Dinda juga jemput Mami. Anggun. Mas, Mami. Kamu yang bertuan, Mas! Kamu yang bertuan! Mami! Amankan dia! Dia itu gila! Itu perempuan gila! Dia gila! Dokter, tangkap! Dia gila! Mas. Mami, Mas. Aku gak tega ngeliat Mami kayak gitu, Mas. Kita doakan saja, biar Mami bisa sadar dan bertobat. Karena dengan kejahatan, cuma akan menimbulkan malapetaka. Ya, barang siapa manusia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Juga barang siapa manusia berbuat kejahatan, dia akan mendapatkan balasannya. Lebih baik, mari kita doakan untuk kesembuhan Ibu Resti. Mari. Kita manusia takkan bisa Cara kayak gitu, Mas. sempurna tanpa dia. Udah keluarin. Buat bapak kamu. Enggak, Ma. Aku nggak akan menceraikan Anggun.
enak di dia dong, dia bisa apakah